Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Distrik Tokunimo. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan kondisi masa depan setelah Takemichi berhasil mencegah Maiki membunuh Kazutora. Namun ternyata, hasil yang dituai tidak banyak berubah. Malahan Takemichi terjebak di situasi yang sungguh membagongkan. Kakinya kena tembak dan ia harus melihat kematian Chifuyu dengan mata kepalanya sendiri. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Kisaki yang hendak menarik pelatuk ke arah Takemichi seketika terkejut karena lampu di ruangan tiba-tiba padam. Terlihat Kisaki dan anak buahnya panik di dalam kegelapan. Mereka menyadari jika ada orang lain di tempat itu. Dalam kegelapan, terdengar seseorang berbisik kepada Takemichi untuk menyuruhnya tetap diam. Orang itu mengatakan bahwa dia akan membawanya pergi. Kemudian ketika Takemichi sudah sadar, ia mendapati dirinya sudah berada di tempat lain. Walaupun ia masih merasakan sakit di kakinya, karena sudah ditembak oleh Kisaki. Takemichi lalu melihat orang yang membawanya pergi. Namun ia sedikit kaget karena mengira orang itu seperti Baji. Namun ketika orang tersebut berbalik melihat ke belakang, ternyata dia adalah Kazutora. Takemichi sangat kaget melihat Kazutora di masa depan. Tetapi tak lama kemudian ia menyadari bahwa Kazutora mungkin sekarang sudah bebas dari penjara. Takemichi berniat menyapa Kazutora, namun tiba-tiba Kazutora langsung menghajarnya. Takemichi masih tampak bingung kenapa Kazutora memukulnya. Namun Kazutora tak menggubrisnya dan terus menghajar Takemichi. Setelah menghentikan pukulannya, Kazutora mengatakan bahwa baru-baru ini dia melihat seorang wanita yang dihajar oleh sekelompok orang. Dan orang yang menghajar wanita itu adalah anggota Tauman. Kemudian Kazutora bertanya, sejak kapan Tauman menjadi organisasi yang menghajar perempuan? Kazutora mengatakan dirinya tidak peduli dengan Takemichi, tetapi ia berniat untuk menyelamatkan Baji. Kazutora lalu mengingat kembali ketika dirinya baru dibebaskan dari penjara. Di sana ditunjukkan Kazutora yang sudah keluar penjara dan langsung melihat Chifuyu yang sudah menunggunya. Ia kemudian langsung memberi tumpangan kepada Kazutora. Di dalam mobil, Chifuyu menceritakan bahwa Tauman sekarang sudah menjadi organisasi yang busuk, yang bahkan tidak bisa disentuh oleh polisi. Saat itu juga Chifuyu mengajak Kazutora untuk mengubah Tauman seperti dulu lagi. Kembali ke Kazutora yang mengatakan bahwa Chifuyu selama bertahun-tahun berusaha sendirian. Ia menanyakan apa yang dilakukan Takemichi selama ini. Hal itu membuat Takemichi sadar bahwa di lini masa kali ini ia berakhir buruk. Bahkan Chifuyu tidak bisa mengandalkannya. Kazutora mengatakan jika Tauman sudah bertambah besar. Namun, mereka melakukan kesalahan. Sementara Takemichi hanya melayani Kisaki seperti salah satu pembantunya. Satu-satunya harapan yang dimiliki adalah Draken. Namun, ia sudah menjadi terpidana mati. Sedangkan Maiki sudah menghilang entah kemana. Kemudian, Kazutora bertanya, "Hei Takemichi, kemana Tauman akan pergi?" Dulu Maiki pernah berkata, jika ia ingin membuat era baru preman. Seperti yang dia bilang, kini Tauman sudah menjadi besar. Narkoba, prostitusi, peminjaman uang ilegal, Tauman melakukan setiap kejahatan yang tidak bisa dibayangkan hingga tumbuh begitu besar. Tapi inikah era baru yang ingin Maiki ciptakan? Inikah Tauman yang ingin Baji lindungi? Sontak Takemichi langsung mengingat kembali kejadian saat ia bersama Maiki dan juga Baji. Kazutora lalu mengatakan bahwa mereka pasti tidak ingin Tauman berakhir seperti ini. Sementara Takemichi langsung menjawab, "Ya, Tauman yang aku cintai sama sekali bukan seperti ini. Dia selalu bersinar." Di dalam mobil, Takemichi berkata jika ingatannya kabur. Sehingga Takemichi ingin menanyakan beberapa hal kepada Kazutora. Hal pertama yang ia tanyakan, kenapa Tauman berakhir seperti ini? Lalu Kazutora menjawab, itu semua karena Maiki. Maiki benar-benar berubah. Tauman berubah karena Maiki berubah. Takemichi membantahnya, karena pasti ada seseorang yang mempengaruhinya. Bukankah hanya Kisaki yang mempengaruhi Maiki?
Lalu Kajutora menjelaskan, ketika Kisaki menyekap Takemichi, Pachin dan Pehyan telah dibunuh atas perintah Maiki. Sementara Mitsuya menghilang beberapa bulan yang lalu. Maiki mulai membersihkan anggota lama Tauman. Dia bahkan tidak mempercayai teman lamanya lagi. Maiki benar-benar jahat. Kajutora mengatakan jika dirinya mungkin salah satu orang yang membuat Maiki berubah. Namun Maiki yang sekarang benar-benar sudah menjadi orang yang berbahaya. Kajutora ingin berbicara empat mata dengan Maiki, lalu menyuruhnya pergi dari orang-orang itu. Takemichi pun bertanya, orang itu siapa? Kajutora menjawab jika dia adalah kekerasannya Kisaki serta uang dari Black Dragon. Jika tidak ada tindakan terkait dua hal tersebut, Maiki tidak akan bisa kembali menjadi dirinya sendiri. Kajutora lalu berkata, bantu aku Takemichi, aku ingin menyelamatkan Sano Manjiro. Lalu, Takemichi hanya menanggapinya dengan tatapan yang sangat serius. Masih di dalam mobil, Kajutora menceritakan tangan kanan Maiki yang berasal dari anggota Black Dragon. Hubungan Kajutora dengan mereka sudah lama sekali. Mereka merupakan generasi ke-11 dari Black Dragon. Dan mereka jugalah geng motor yang Kajutora lawan sebelum Tauman dibentuk. Mereka adalah tipe orang yang akan melakukan apa saja untuk mendapatkan uang. Jumlah kekayaan yang mereka hasilkan adalah salah satu penyebab Maiki bisa terjerumus. Kajutora sudah menemukan rekening rahasia mereka melalui koneksinya, sehingga ia berencana untuk memotong aliran uang dan mengakhiri semuanya. Orang yang seharusnya mengatasi Kisaki sebagai tangan kanan Maiki adalah Chifuyu. Ia dibunuh karena dia berhasil memojokkan Kisaki. Takemichi pun bertanya, bagaimana bisa Chifuyu memojokkan Kisaki? Kemudian Kajutora menjelaskan jika suatu hari ada detektif yang mengatakan bahwa dia adalah adik dari seorang wanita yang dibunuh oleh Kisaki. Takemichi pun langsung menyadari jika detektif yang dimaksud adalah Naoto. Pembunuhan Hinata dilakukan atas perintah Kisaki. Salah satu anggota Tauman menabrakkan mobilnya kepada Hinata hingga terbakar. Sementara Kisaki mempunyai alibi bahwa dia sedang menghadiri rapat pengurus saat kejadian. Dari sana, Takemichi menyadari jika di lini masa kali ini, ia tidak berada di lokasi kejadian saat Hina dan Akun mati. Kajutora mengatakan jika Chifuyu hanya butuh satu langkah lagi untuk mendapatkan Kisaki. Dia sudah sangat dekat. Namun, karena kesalahan Chifuyu sendiri, Kisaki bisa kabur. Untuk beberapa alasan, Chifuyu menyembunyikan bukti tersebut hingga ia mati. Setelah sampai di tempat tujuan, Kajutora menyuruh Takemichi untuk pergi karena ada seseorang yang ingin menemuinya di tempat tersebut. Setelah beberapa langkah Takemichi berjalan, ia melihat seseorang yang ternyata adalah Naoto. Dengan senyum membahagiakan, Takemichi merasa tenang ketika sudah bertemu Naoto. Tapi tiba-tiba, Takemichi langsung disergap oleh beberapa detektif yang bersembunyi. Naoto hanya bisa meminta maaf, sementara Takemichi hanya bisa bertanya-tanya kenapa dirinya harus ditahan. Di dalam ruangan, Naoto ingin menunjukkan sebuah video kepada Takemichi. Di video itu terlihat Takemichi yang nampak gahar. Naoto menjelaskan jika Chifuyu merekam video tersebut secara diam-diam. Naoto sendiri juga tidak terlalu paham. Ketika Takemichi kembali ke masa lalu, dunia Naoto berubah secara tiba-tiba. Mungkin karena Takemichi yang sudah mengubah masa lalu sehingga masa depan yang Naoto tempati terjadi pergolakan besar. Hal pertama yang berubah adalah Naoto dan juga Kisaki belum pernah bicara satu sama lain sejak SMP. Tapi Takemichi sudah tidak bekerja di rental kaset karena ia sudah menjadi petinggi Tauman. Namun sama seperti sebelumnya, Hina dibunuh pada tanggal 10 Agustus ketika Akun menabrakkan mobilnya ke arah Hina yang sedang duduk santai. Setelah itu, Naoto bekerja sama dengan Chifuyu untuk menangkap Kisaki demi membalaskan dendam kakaknya. Naoto lalu meminta maaf karena ia memahami jika Takemichi sangat bingung dengan situasi yang ada. Namun, Naoto sendiri tidak bisa menolak perintah atasannya. Dalam video yang diputar, terlihat Takemichi mengundang anggota Tauman untuk menyingkirkan seseorang. Takemichi sendiri tidak mengetahui identitas orang yang harus dibunuh. Tapi jika ia tidak melakukannya, maka Kisaki akan membunuhnya. Dan ternyata orang yang Takemichi suruh adalah Akun. Kemudian Takemichi berdiri dan menyadari jika dirinya lah yang memerintahkan Akun untuk membunuh Hina. Kemudian Naoto memberikan satu video lagi yang direkam Chifuyu secara diam-diam.
Video tersebut memperlihatkan Takemichi yang menghancurkan barang-barang karena Kisaki telah menjebaknya untuk membunuh Hina. Naoto lalu menjelaskan ketika ia mencari bukti keterlibatan Kisaki dalam pembunuhan Hina, secara tidak sengaja ia mendapatkan video tersebut. Dengan kata lain, Chifuyu berusaha melindungi Takemichi. Setelah menyadari jika ia adalah orang yang menyuruh akun untuk membunuh Hina, perasaan Takemichi begitu hancur. Ia terlelap dalam kesedihan. Naoto mencoba untuk menenangkannya dengan mengatakan jika Takemichi hanya dimanipulasi. Namun Takemichi merasa putus asa karena sebanyak apapun ia mencoba, hasilnya akan tetap sama saja. Bahkan kali ini lebih parah. Hina, Akun, dan Chifuyu, mereka semua mati karena Takemichi. Naoto langsung meneriaki Takemichi untuk tidak bersikap seperti itu, karena hal tersebut tidak akan ada artinya. Ini juga berat bagi Naoto. Namun, Takemichi tetap merasa bersalah karena dirinya lah yang membunuh teman-temannya sendiri. Takemichi yang sudah putus asa mengajak Naoto untuk menyerah saja, karena ia tidak mengubah apapun di masa depan. Dengan perasaan yang penuh haru, Naoto memeluk Takemichi sembari berkata, "Kau telah menyelamatkanku. Kau tidak sepenuhnya tidak berdaya. Di lini masa pertama, geng Tokyo Manji tidak ada Draken, tidak punya Chifuyu, Kajutora, ataupun Baji Keisuke. Kita tidak akan bisa masuk ke Tauman tanpa campur tangan mereka. Orang yang mengubah pengaruh mereka menjadi kenyataan adalah kau. Satu-satunya orang yang bisa mengubah Tauman dan menyelamatkan kakakku adalah kau. Ubahlah dunia yang mengerikan ini menjadi lebih baik, Takemichi." Dan chapter pun berakhir. Pada chapter kali ini, kita mengetahui bahwa masa depan yang Takemichi lalui sangat jauh dari harapan. Kajutora menjelaskan semuanya bahwa perubahan Tauman disebabkan setidaknya oleh dua hal, yaitu Kisaki dan juga mantan Black Dragon. Sementara Takemichi yang mengetahui fakta bahwa dirinya lah yang menyuruh Akun untuk membunuh Hina, tidak kuasa menahan beban pikiran yang ia tanggung. Takemichi merasa sudah sangat putus asa hingga mengajak Naoto untuk berhenti saja. Karena sekeras apapun ia mencoba, hasilnya akan tetap sama saja. Ketika Takemichi sudah lebih tenang, ia bercerita kepada Naoto bahwa kali ini ia sudah menjadi kapten divisi 1 Tauman. Takemichi berpikir semuanya akan menjadi lebih baik, tetapi kenyataannya Hina masih tetap terbunuh dan yang melakukannya adalah Takemichi sendiri. Namun Naoto dengan otak detektifnya menduga jika Kisaki membunuh kakaknya karena mempunyai suatu tujuan. Karena berapa kali pun Takemichi melompati waktu, Hina tetap saja terbunuh oleh Kisaki. Hal itu membuat Naoto yakin jika Kisaki terobsesi dengan Takemichi dan juga kakaknya. Kemudian Takemichi teringat perkataan Kisaki sesaat sebelum Kajutora menyelamatkannya. Naoto ingin melakukan sesuatu, namun mereka tidak mempunyai waktu karena Takemichi akan dipindah ke tahanan pusat, sehingga mereka mungkin akan kesulitan untuk bertemu. Naoto pun berkata, "Jika kau ingin kembali ke masa lalu, sekaranglah kesempatanmu. Apapun yang terjadi antara kau dan Kisaki, itu adalah kunci untuk menyelamatkan kakakku." Kemudian Takemichi dan Naoto bersalaman untuk kembali melompati waktu. Dalam bayangannya, Takemichi teringat wajah Chifuyu dan juga Kajutora. Ia berterima kasih karena saat ini ia sudah yakin siapa musuh sebenarnya, mantan anggota Black Dragon dan Kisaki. Misi Takemichi kali ini adalah menyingkirkan keduanya dari Tauman sehingga semua teman-temannya bisa selamat. Sekembalinya di masa lalu, Takemichi mendapati dirinya sedang bermain bowling bersama Hina. Dari masa depan yang mengerikan, lalu melihat senyum manis Hina yang menggemaskan membuat Takemichi tak kuasa menahan air matanya. Hina masih sibuk bermain bowling sementara Takemichi mulai mengingat jika di lini masa sekarang dirinya memang cukup serius menggeluti permainan bowling, sehingga ia ingin memamerkan kemampuannya di depan Hina. Namun ketika Takemichi melemparkan bolanya, tiba-tiba pria di sampingnya mendapatkan strike juga. Hal itu membuat Takemichi bertanya-tanya siapa pria tersebut. Orang itu mengatakan jika kemampuan Takemichi tidak terlalu buruk, sementara Takemichi sendiri bertanya apa ia mengenalnya. Kemudian orang itu mengatakan jika dia adalah wakil kapten divisi kedua, Hakai Shiba. Sontak Takemichi mengingat jika dia adalah orang di rapat pengurus yang terlibat adu mulut dengan Pachin. Takemichi pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana bisa anggota Black Dragon menjadi wakil kapten di Tauman?
Takemichi kemudian mengingat saat Kajutora bercerita bahwa Hakai Shiba adalah ketua Black Dragon generasi ke-11. Ada rumor yang mengatakan jika ia membunuh ketua sebelumnya hanya demi uang. Ia benar-benar bajingan gila. Tapi tiba-tiba, Shiba langsung merangkul Takemichi dan mengatakan jika mulai sekarang dia adalah saudaranya. Takemichi pun sedikit kaget karena pembunuh ini ingin bersahabat dengannya. Di perjalanan pulang, Takemichi dan Hina bertemu dengan kakak Hakai yang bernama Yujuha. Di sana ia bertanya bagaimana Takemichi bisa menjadi kapten di Tauman, padahal ia terlihat tidak begitu kuat. Lebih lanjut, Yujuha mengatakan jika Hakai mempunyai kapasitas untuk melampaui Takemichi. Namun ia tidak tertarik dengan hal semacam itu. Kemudian Hakai berkata jika ia sakit kepala ketika memikirkan menjadi orang teratas, sehingga membuatnya lebih suka bebas. Hina pun memuji pemikiran yang dimiliki Hakai, namun ia malah tiba-tiba terdiam. Yujuha kemudian menjelaskan jika adiknya memang sedikit terlambat berkembang, sehingga jika ada wanita yang berbicara kepadanya, ia akan membeku tak tahu harus berbuat apa. Takemichi pun bertanya-tanya, apakah ia benar-benar Hakai Shiba ketua Black Dragon yang membunuh seseorang hanya karena uang? Takemichi berpikir jika Hakai tidak nampak jahat, bahkan ia menjadi wakil kapten divisi 2 Tauman. Tapi apa yang terjadi pada 12 tahun setelahnya? Kemudian Takemichi bertanya pada Hakai apakah ia akrab dengan kapten divisi 2? Lalu Hakai menjawab jika ia malahan sangat akrab dengan Mitsuya. Yujuha menjelaskan bagi Hakai, Mitsuya sudah seperti kakaknya sendiri. Bahkan Hakai sendiri mengakui bahwa Mitsuya sudah ia anggap sebagai kakak kandungnya. Yujuha lalu mengatakan jika Hakai terlalu menyukai Mitsuya, sampai-sampai wallpaper HP Hakai memajang foto Mitsuya. Padahal Yujuha sudah memasang foto Hakai di HP-nya. Hal itu membuat Takemichi yakin jika Hakai dan Mitsuya memang cocok satu sama lain. Walaupun di masa depan mereka tetap berpisah. Lalu Takemichi bertanya-tanya, kapan hubungannya dengan Mitsuya mulai memburuk? Apakah ia memutuskan bergabung dengan Black Dragon setelah memutus hubungan dengan Mitsuya? Jika itu benar terjadi, maka aku harus menghentikannya sebelum Black Dragon merusak Tauman di masa depan. Tapi tiba-tiba, di dekat rumah Hakai sudah berkumpul banyak sekali anggota geng motor. Di sana Hakai menyarankan Takemichi untuk pulang terlebih dahulu. Namun salah satu petinggi mereka langsung menyapa Hakai yang disebutnya Tuan Muda. Dia adalah Koko. Takemichi langsung menyadari jika ia juga salah satu orang yang merusak Tauman di masa depan. Itu artinya, geng motor yang ada di depannya adalah Black Dragon. Di sana, Koko menanyakan siapa orang yang ada di depannya. Kemudian salah satu bawahannya mengatakan jika salah satu dari mereka adalah Hanagaki Takemichi, kapten divisi 1 Tauman. Mendengar ada anggota Tauman di wilayahnya, membuat Koko kesal. Kemudian Takemichi langsung dikepung oleh semua anggota Black Dragon. Takemichi dan Hina hanya bisa melongo berpikir apakah ia akan terbunuh. Koko lalu menjelaskan jika seluruh zona di sini merupakan wilayah Black Dragon. Jika ada geng lain yang masuk ke wilayah ini, kau tahu apa artinya kan Takemichi? Itu artinya kau akan mati. Namun Hakai menyuruh Koko dan Inui untuk berhenti karena Takemichi adalah temannya. Sementara Yujuha menyuruh Hina untuk menjauh karena mereka semua tidak akan segan-segan terhadap perempuan. Kemudian Koko mengatakan bahwa jika itu teman Hakai sekalipun, ia akan tetap dihajar karena mereka semua tidak mendengarkan perintah dari Hakai. Kemudian semua anggota mulai mendekati Takemichi sembari berkata bahwa ia akan membunuhnya demi wilayah kekuasaan. Namun tiba-tiba, Hakai menghadang mereka semua karena Takemichi adalah temannya. Tetapi anggota tersebut malah berbalik memelototi Hakai sembari berkata bahwa ia tidak akan menuruti perintahnya. Tapi tiba-tiba, orang tersebut langsung dihajar Hakai tepat di wajahnya hingga terjatuh. Dengan ekspresi yang menyeramkan, Hakai menyuruh semua anggota Black Dragon untuk pergi dari rumahnya. Hakai pun meminta maaf kepada Takemichi karena dirinya harus terlibat dalam urusan ini. Kemudian Hakai berkata jika bos Black Dragon adalah Shiba Taiju. Yujuha menambahi jika ia adalah kakak tertuanya. Mereka bertiga bersaudara. Takemichi hanya bisa melongo mendengar situasi yang ada. Namun Hakai bertanya di mana lokasi Taiju saat ini. Lalu Koko menjawab jika ia berada di minimarket. Hakai mengatakan jika Taiju hampir tidak pernah pulang ke rumah kecuali untuk hal merepotkan seperti ini. Tapi tiba-tiba Inui langsung bergerak menodongkan pisau ke leher Hakai dan menyuruhnya hati-hati saat bicara. Hina bos kami dan aku akan membunuhmu. Lalu
Dengan cepat Yujuha langsung terbang sembari memutar mengarahkan tendangannya kepada Inoue. Takemichi dan Hina yang melihatnya hanya bisa melongo dengan ekspresi takjub. Yujuha menyuruh Inoue menjauhkan senjatanya dari Hakai, namun Inoue dan Koko hanya menanggapinya dengan bergaya. Setelah itu, Koko menyuruh Inoue untuk mundur karena Hakai dan Yujuha adalah saudara bos mereka. Tapi walaupun Inoue bersumpah setia kepada bosnya, ia tidak akan membiarkan Takemichi dan Hina lolos. Inoue berencana untuk membunuh keduanya. Takemichi yang melihat itu langsung menyadari jika mereka benar-benar berbeda dengan Tauman. Yujuha lalu menyuruh Takemichi untuk membawa pergi Hina, sedangkan dirinya dan Hakai akan menahan mereka semua. Namun ketika Takemichi hendak berbalik mengajak pergi Hina, dari belakang muncul seseorang yang langsung menendang leher Takemichi hingga ia terlempar begitu jauh. Semua anggota Black Dragon yang melihat orang tersebut langsung menunduk memberi hormat, karena ternyata orang yang sudah menendang Takemichi adalah pemimpin ke-10 Black Dragon. Dia adalah Shiba Taiju, dan chapter pun berakhir. Pada episode kali ini, kita mengetahui bahwa Takemichi kembali ke masa lalu lagi untuk mencegah kematian teman-temannya di masa depan. Namun ia bertemu dengan Shiba Hakai yang Kazutora katakan sebagai pembunuh ketua Black Dragon hanya demi uang. Namun setelah Takemichi mengenalnya lebih dekat, ternyata pemimpin Black Dragon saat ini adalah Shiba Taiju. Kini Takemichi kembali berada di situasi yang membagongkan, karena ia sudah dikepung oleh semua anggota Black Dragon. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membuat channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.